Kejadianku ini terjadi sekitar awal tahun ini. Ketika itu, aku sedang berada dalam kondisi di mana aku sangat lelah. Apalagi suasana kantorku yang saat itu sedang banyak proyek yang harus dikerjakan. Sampai malam itu, aku mengalami sebuah kejadian mengerikan yang akan kuceritakan malam ini. Namaku Jasmine. Hari itu, aku ditugaskan oleh kantorku untuk menghadiri meeting di daerah Soreang. Kantorku berada di daerah Paster, Bandung. Jadi bisa dibilang jarak dari kantorku menuju kantor klienku sangatlah jauh. Namun, karena sekarang menuju Soreang sudah bisa diakses lewat tol, jadi kupikir tidak usah khawatir jika aku pergi sendirian. Sekitar jam 2 siang, aku berangkat dari kantor. Masuk melewati pintu tol Paster tentunya. Dan ternyata hanya butuh waktu 20 menit saja. Dan aku sudah berada di Soreang. Kulihat hari itu, cuaca memang sudah cukup mendung. Sampai aku pun terlarut dalam meeting yang cukup panjang. Kulihat jam, sudah menunjukkan jam 8 malam. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Setelah meeting selesai, aku bergegas untuk kembali ke kantor untuk absen pulang. Sama seperti perjalanan siang tadi, ku naiki mobil berwarna merah di tengah kegelapan malam, melewati jalanan yang sudah basah bekas diguyur hujan, menuju Bandung. Dari Soreang, aku kembali masuk melewati tol. Karena kalau jalan biasa memerlukan waktu yang terbilang cukup lama dan memutar. Selama aku bekerja dan tinggal di Bandung, baru kali ini aku melewati jalan tol ini sendirian. Karena bisa dibilang jalan tol ini terbilang baru. Malam itu, aku baru pulang sekitar jam 9:30 malam dari Soreang. Ketika sudah melewati setengah jalan tol itu, hujan pun turun cukup deras. Sampai aku harus menyalakan wiperku dengan cukup kencang.
Duh, deras banget nih hujan. Agak gak kelihatan nih jalan jadinya. Aku pun harus mengurangi kecepatan mobilku. Sampai ketika aku melewati batas jembatan Soreang menuju Bandung, hujan pun mulai mereda. Hanya gerimis saja. Jujur, aku mengantuk sekali malam itu. Ditambah, aku menyetir sendirian di jalan tol. Sambil mengurangi kecepatan mobilku, ku buka kaca, berharap supaya angin malam menyegarkan mataku. Rintik air masuk ke dalam mobilku, menerobos melalui kaca jendela yang terbuka. Dan airnya menetes di tanganku. Benar saja, ternyata cara ini ampuh. Angin malam yang masuk ke dalam mobil membuatku terbangun kembali. Setelah cukup menjadi segar, aku pun mulai menutup perlahan kaca mobilku. Kembali dan mulai menambah kecepatan agar segera sampai. Namun, ketika baru saja kututup jendelaku, astaga! Aku terkejut ketika mobilku saat itu seperti masuk ke dalam jalanan yang berlubang. Refleks, aku pun melihat ke spion. Namun anehnya, ketika kulihat tidak ada jalanan yang berlubang sedikit pun. Jalanan terlihat bagus sekali. Aku sedikit keheranan. Namun jika dipikir-pikir, ya jalanan ini bisa terbilang jalanan baru. Jadi mana mungkin sudah ada yang berlubang lagi. Aku pun membiarkannya dan tetap melaju. Ya mungkin hanya perasaanku saja tadi karena aku mengantuk. Aku terus melaju dan menaikkan kecepatan mobilku. Sampai aku terkejut kaget ketika aku dengar seperti ada suara anak kucing. Aku pun keheranan. Karena mana mungkin di tengah jalan tol seperti ini ada anak kucing. Wah, suara kucing dari mana sih itu? Karena penasaran, takutnya ada kucing yang diam di kolong mobilku, aku pun memasang lampu hazard dan meminggirkan mobilku. Aku matikan mesin mobil dan mencoba melihat ke bawah mobil. Gelap. Aku mengambil flash handphoneku dan kunyalakan supaya terlihat jelas. Aku menilik-nilik ke arah bawah mobilku dan aku terus menyentari dan mencari di dalam kegelapan malam. Sampai ketika aku sedang fokus mencari ke arah kolong mobilku, dari kejauhan samar
kulihat ada sepasang kaki yang berjalan menuju ke arah mobilku. Mungkin seseorang yang mengira mobilku mogok. Aku pun segera berdiri, dan ketika aku lihat, tidak ada siapa-siapa. Aku terdiam, terkejut, dan jantungku berdegup. Bulu kuduku meremang karena ternyata aku tidak melihat ada orang di sana. Yang kulihat hanyalah jalanan tol yang menjulang panjang. Aku pun mengucek-ngucek mataku dan mencoba mencari kembali karena jelas kulihat ada seseorang yang berjalan menghampiri mobilku ini. Sontak, aku langsung berlari masuk ke dalam mobil dan langsung menjalankan mobilku bergegas untuk segera pulang. Aku masih tak percaya apa yang kulihat tadi. Karena seumur hidupku, aku belum pernah melihat hal yang menyeramkan seperti tadi. Singkat cerita, setelah selesai absen pulang, aku pun segera pulang ke kosan. Sesampainya di kosan, aku segera bersih-bersih dan mengistirahatkan badanku di atas tempat tidur. Sampai akhirnya aku pun tertidur. Namun, entah jam berapa, mataku kembali terbuka ketika terdengar suara langkah kaki perlahan naik menuju kamarku. Dan suara langkah kaki itu berhenti tepat di depan pintu kamarku. Lalu, siapa sih? Sedikit kesal, aku pun beranjak dan untuk segera membuka pintu. Ketika aku buka pintu kamarku ini, terdiam kaku ketika kulihat di depan kamarku ini berdiri sesosok tubuh seorang perempuan yang sosoknya sudah tidak dalam wujud yang sempurna. Kepalanya terjuntai lemas dari lehernya dan sekujur badannya banyak sekali luka. Matanya menatap kosong padaku sambil terus terdengar suara tangisan. Melihat itu, aku pun terjatuh lemas dan tak sadarkan diri.
Sampai akhirnya aku terbangun. Tubuhku benar-benar berat saat itu. Kejadian semalam masih teringat di kepalaku. Aku hanya melamun lemas. Dan masih tergambar jelas di benakku sosok yang menyeramkan itu. Aku berharap itu tidak akan pernah terjadi lagi padaku. Ketika di kantor, kuceritakan semuanya kepada temanku. Dan temanku bilang, mungkin itu adalah sosok yang sama dengan sosok yang kulihat ketika di jalan tol dan mengikutiku. Karena menurut temanku, jalan tol memang selalu menyimpan misteri. Tanpa kita sadari, yang kita lewati itu hutan-hutan kecil atau lereng gunung. Yang seperti kita tahu, makhluk gaib suka akan tempat seperti itu.